Kembali malam hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan malam hari ini mari siapkan setiap hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan lewat renungan malam kita. Sama-sama kita mengangkat hati kita. Kita mau bersyukur, kita mau menyatakan pujian kita kepada Tuhan, kekaguman kita kepada Tuhan, karena kasih-Nya yang abadi di dalam hidup kita membawa kita untuk selalu melihat kebesaran Tuhan. Dan malam hari ini di dalam penyembahan-Mu, menaikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Sama-sama di dalam hadirat Tuhan kita mau meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku
kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan di dalam doamu, mengadang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam haleluya. kami mau mengejar hadir-Mu di dalam hidup kami. Kuasamu Kamu yang menghidupkan Cinta nama-Mu ya Tuhan. hanya syukur kami beri, hanya pujian kami berikan kudus namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, Kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Yesus, mengenalkan jiwa kami. Haleluya, segala puji, segala haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak dipuji sembah. Engkau Allah yang bertahta dulu sekarang dan selama-lamanya. Kami berikan segala pujian, kami berikan segala hormat kami kepadamu. Terima kasih terima kasih. Alam semesta Tuhan, bumi
segala hormat, kemuliaan, pengagungan bagimu Bapa. Kau Allah, Kau Raja di atas alam semesta ini. Kembali kami bersyukur, kami mengangkat pujian kami sebagai tanda kekaguman kami atas karya kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami selami di dalam hidup kami. Pertolongan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan, kami alami di dalam sepanjang hidup kami. Malam hari ini kembali Tuhan, di hadapan-Mu kami membawa seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami membutuhkan pribadi-Mu, kami membutuhkan perkataan-perkataan-Mu terus memenuhi hidup kami. Kami mau katakan bahwa setiap waktu betapa kami merindukan firman-Mu di dalam hidup kami. Firman-Mu yang menerangi setiap langkah-langkah kami. Firman-Mu yang menuntun setiap perjalanan iman kami Tuhan. Sehingga ketika firman itu terus menerangi langkah kami, kami tahu kami tidak mudah menyimpang dan keluar dari kebenaran-Mu. Malam hari ini Tuhan, hati kami siap untuk ditaburi lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Taruh perkataan-perkataan yang mengandung kuasa. Dan kami percaya setiap benih kebenaran firman-Mu yang ditaburkan malam ini, itu mendapat tempat yang terbaik di tanah hati kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskan setiap pendengaran-pendengaran kami, pandang kami Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar sebagai seorang murid yang mau diajar, dituntun, dibimbing di dalam kebenaran-Mu. Dan kami mau belajar untuk melakukan di dalam hidup kami. Karena kami percaya di dalam setiap perkataan firman-Mu ada janji-janji yang pasti yang akan menghidupkan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya janji itu adalah ya dan amin di dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini isi dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami menolak segala pekerjaan kuasa iblis yang mencoba untuk mencuri benih firman-Mu yang ditaburkan dalam bentuk apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kami, membuka pengertian bagi kami, sehingga apa yang kami terima malam ini, apa yang kami dengar, kami dapat pahami di dalam pimpinan Roh-Mu, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu yang hidup itu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan saudara yang ikut bersama-sama dengan kita pada malam hari ini dalam perenungan malam hari kita. Kita akan kembali merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Maka pada tanggal 25 Juni tahun 2020 ini, di hari yang ke-25 bulan Juni, di pertengahan tahun 2020, saudaraku terkasih, bahwa kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 sampai yang ke-40 ya. Jadi Kisah Rasul pasal 16 ini ada 40 ayat, maka kita bagi selama 2 hari ya. Jadi supaya dengan tujuan bahwa selesai kita membaca setiap tahun baik perjanjian lama dan perjanjian baru sampai kepada bulan Desember. Jadi disesuaikan ya, sesuaikan supaya sama. Nah, kalau dalam perjanjian lama yaitu kita sudah sampai di Injil Matius pasal yang maksudnya kitab Mazmur pasal yang ke-4 sampai yang ke-6. Nah, puji Tuhan, malam hari ini kita akan melihat di Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai yang ke-40. Ya, ini masih kita lihat ini tentang perjalanan misi yang Paulus lakukan ketika dia berada di Filipi ya. Saudara, kemarin kita sudah lihat bahwa startnya mulai dari Antioquia, lalu sesudah itu ke Syria dan Kilikia, meneguhkan jemaat-jemaat yang ada di situ ya. Dan ketika menyeberang juga ke tempat yang berikutnya ya, di Listra dan di Ikonium, maka Paulus dan Silas dan teman-temannya mereka melihat ada Timotius itu. Lalu Timotius sebagai seorang muda sekarang direkrut
dan juga boleh ikut bersama-sama dalam pelayanan misi. Dan sudah sampai di ke daerah berikutnya, saudaraku, maka di mana mereka berada, mereka meneguhkan ya jemaat-jemaat yang mereka jumpai, ya, yang mereka temukan, ya, ketika mereka memberitakan firman Tuhan. Jadi, saudaraku, sekali lagi bahwa kita dapat dari sini kita memperoleh sebuah pelajaran mengenai firman Tuhan bahwa dimanapun Paulus, Silas dan teman-temannya ini berada, mereka tahu persis apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan di tempat tersebut, ya, di mana mereka berada. Demikian juga waktu kita sampai mulai dari Paulus di Filipi ini, saudaraku terkasih, bahwa di situ kita akan coba lihat di ayat yang ke-13 dulu, kita naik ke atas pasal 16 ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ya, saudaraku, bahwa dimanapun kehadiran mereka, Paulus, Silas dan teman-temannya ini, mereka tahu mereka harus kerjakan apa, mereka harus lakukan apa. Jadi mereka tahu bahwa hidup mereka ini sebagai utusan Tuhan, ya, sebagai pembawa berita kabar firman Tuhan, Injil Yesus Kristus, ya, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dosa, ya, ada keselamatan dalamnya, bahwa Dia yang datang tadinya surga yang murka terhadap kita, terhadap manusia, maka Dia datang menebus dan mengganti setiap kutuk hukuman dosa kita. Bahkan hadirnya mereka ada di mana itu, saudaraku terkasih, maka mereka membawa pesan-pesan yang meneguhkan, yang menguatkan jemaat. Nah, kalau kita lihat lagi di situ di ayat yang ke-40, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu bertemu dengan saudara-saudara yang ada di kota yang ada di Filipi, yang ada di rumah Lydia, ya, di rumah Lydia yang tadi kita baca di sini. Waktu Paulus masuk di daerah tersebut, ya saudaraku, masuk di situ di rumahnya di Filipi, ya, di gerbang kota, maka mereka menemukan tempat sembahyang Yahudi, ya, dan di tempat tersebut mereka mulai berbicara kepada perempuan-perempuan, ya, yang ada berkumpul di situ. Dan kata firman Tuhan, seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya. Jadi mereka membawa pesan firman Tuhan. Mereka membawa berita sukacita, ya, berita pertobatan, ya, berita ada kelepasan, pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang mereka bawa, itu yang sampaikan. Membawa pesan damai sejahtera, membawa pesan yang menghiburkan, membawa pesan yang meneguhkan jemaat. Ya, bahkan ketika jemaat yang ada yang berkumpul di rumah Lydia, ya, saudaraku terkasih, setelah Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara, saudaraku, maka mereka datang lagi menghiburkan, ya. Jadi datang meneguhkan mereka. Nah, saudaraku terkasih, bahwa dari sini kita belajar atau menjadi sebuah pelajaran kita, hadirnya saya dan saudara ada di mana Tuhan tempatkan kita, maka sangat penting untuk kita membawa ini pesan-pesan yang meneguhkan, pesan-pesan yang menguatkan, pesan-pesan yang menghiburkan, pesan-pesan firman Tuhan, bukan datang dengan sebaliknya. Ya, kita tahu, saya sudah sampaikan, kita sudah belajar kemarin bahwa ketika di Antioquia ada terjadi kegelisahan, kegoncangan, ya, dan tidak hanya di Antioquia, dia sampai juga ke kota Syria dan Kilikia, ya, saudaraku terkasih, dan juga di Listra, Ikonium dan Derbe, bahwa hal pengajaran tentang yang diajarkan oleh beberapa orang dari Yudea yang tidak mengikuti para rasul ini, pengajaran bahwa kalau tidak disunat maka tidak akan beroleh keselamatan, maka saudaraku, orang-orang percaya non-Yahudi yang menerima Injil, yang menerima Yesus Kristus itu, saudaraku, mereka menjadi resah, jadi gelisah, ya, jadi dalam keadaan yang tidak tenang. Nah, manakala rasul-rasul ini, utusan-utusan Tuhan ini, pembawa Injil ini, pembawa berita firman Tuhan ini datang ke tempat di mana mereka berada, hadirnya mereka di tempat tersebut, maka mereka tahu mereka harus membawa apa.
pesan seperti apa mereka bawa. Ya, pesan seperti apa yang harus mereka sampaikan kepada jemaat-jemaat yang mereka jumpai. Ya, jemaat-jemaat yang ada di tempat tersebut. Kalau kita melihat dalam perjalanan misi ini, saudaraku terkasih, maka kalau kita melihat sentralnya di kota Antiokhia, mereka kembali misalnya ke Listra, Ikonium, mereka balik lagi misalnya pada perjalanan misi yang kedua, kembali lagi ke tempat tersebut. Jadi mereka ingin melihat lagi jemaat yang ada di sana. Jadi meneguhkan lagi yang ada di sana, bukan membawa pesan yang sebaliknya. Ya, bukan membawa pesan yang seperti orang-orang Yahudi ini, ya, yang ingin mencari kesempatan. Manakala jemaat yang bertumbuh, jemaat yang berkembang, ya, jemaat yang mengalami kasih karunia Tuhan, maka mereka ingin mencari peluang, kesempatan, atau yang ingin mencari yang saya katakan ini popularitas daripada situasi yang ada. Saudara terkasih, bahwa setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, siapapun kita, hadirnya saya dan saudara ada di mana, di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, maka kita tahu persis bahwa pesan seperti apa yang saya bawa, ya, kabar seperti apa yang harus saya sampaikan di tempat di mana saya berada, ya, supaya dengan melalui kehidupan saya itu orang yang mendengar itu beroleh sukacita, beroleh peneguhan daripada Tuhan. Bahkan dalam situasi yang seperti Paulus alami ini, seharusnya kalau orang misalnya dalam terpenjara, ini dipenjara bukan oleh karena berbuat kejahatan, ya, tetapi mereka dipenjara, kalau kita baca sini, saudaraku yang terkasih, bahwa mereka adalah warga negara Rom. Ya, kalau dikatakan hukum Roma mengatakan bahwa sebelum seorang dijebloskan ke dalam penjara, maka harus disidang dulu. Ya, harus diputuskan dulu. Itu yang dikatakan oleh Paulus ini. Putus bersalah baru masukkan dalam penjara. Tapi mereka belum diputus bersalah, mereka sudah langsung dimasukkan ke dalam penjara. Ya, kalau kita baca nanti di surat jemaat kepada di Filipi juga, saudara terkasih, bahwa jemaat juga khawatir akan keadaan Paulus yang ada di penjara di kota Roma. Ya, mereka sampai khawatir, tapi dari penjara Paulus mengirim surat kepada mereka, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Bahwa sekalipun dalam keadaan terpenjara, tapi penjara itu tidak membelenggu firman Tuhan, Injil Tuhan itu. Nah, waktu mereka keluar dari penjara, ya, dikeluarkan dari penjara, meninggalkan penjara, terus saudara terkasih, berjumpa dengan saudara-saudara yang di rumah Lydia. Mungkin saja pada hari itu mereka sudah gelisah. Apa yang terjadi dengan Paulus, ya, dan Silas? Apa yang terjadi dengan mereka? Ya, mereka sudah gelisah bagaimana rasul-rasul ini, utusan ini, saudaraku. Tapi mereka hadir di sana, saudara terkasih, bahwa mereka menghiburkan saudara-saudara di situ. Ya, mereka membawa pesan firman Tuhan, pesan damai sejahtera, pesan yang memberikan keteguhan, pesan yang memberikan ketenangan kepada mereka, bukan pesan yang sebaliknya. Ya, pesan yang membawa supaya yang tadinya dalam kegelisahan tambah kegelisahan, ya, yang tadinya misalnya suasana tidak tenang tambah tidak tenang, ya, pesan yang ingin menggoncangkan iman mereka, ya, tapi justru sebaliknya, mereka tahu persis bahwa kami ini adalah utusan Tuhan, kami adalah pelayan Tuhan. Apa yang harus kami sampaikan, ya, apa yang harus kami sampaikan kepada umat Tuhan, kepada jemaat-jemaat di tempat mereka masing-masing, bahwa mereka membawa pesan-pesan yang menghiburkan, pesan-pesan yang meneguhkan jemaat, ya, supaya tetap teguh, tetap kuat, tetap kokoh, ya, di dalam iman kepada Tuhan. Jangan sampai kehilangan pengharapan, jangan sampai kehilangan sukacita, jangan sampai mau digoyahkan, digoncangkan oleh berbagai macam ajaran yang tidak benar, oleh berbagai macam situasi apapun yang ada. Ya, ini yang mereka bawa. Dan juga saudaraku yang terkasih, hadirnya saya dan saudara, hadirnya setiap depan kita, dimanapun Tuhan bawa, berarti kehadiran kita harus juga sebagai pembawa-pembawa berita kebenaran firman Tuhan. Pesan yang memberikan pengharapan, pesan yang memberikan penghiburan, pesan yang meneguhkan, pesan yang menguatkan, supaya di tempat di mana kita berada, mereka yang tidak ada harapan, mereka jadi berpengharapan. Mereka melihat ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, mereka yang saudaraku mungkin mulai tergoncang imannya oleh karena berbagai macam situasi, oleh karena ajaran yang tidak benar, oleh karena misalnya juga berbagai kondisi lagi yang lainnya. Hadirnya saya dan saudara di tempat itu, saudaraku terkasih, mereka memiliki satu keteguhan, kemantapan di dalam iman kepada Tuhan.
kemantapan bahwa mereka mengikuti pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena apa, saudara terkasih? Oleh karena setiap kehidupan kita tahu persis saya hadir untuk apa, di tempat di mana saya berada. Dan inilah yang dibawa oleh Paulus. Ya, saudara dapat katakan bahwa ada begitu banyak pengalaman-pengalaman, ya, beberapa pengalaman Paulus dan Silas dan rekan-rekan. Ada pengalaman-pengalaman di dalam perjalanan. Ya, kalau kita lihat di Filipi ini, saudaraku yang terkasih, di kota Filipi ini, saudaraku, bahwa pengalaman saya katakan bahwa ketika mereka masuk ke rumah tempat sembahyang orang Yahudi, mereka mulai berbicara, ya, tentang kebenaran firman Tuhan di tempat tersebut, dan ada perempuan-perempuan yang mendengarkan. Ya, dan saudaraku terkasih bahwa seorang yang di situ dikatakan bahwa Tuhan membuka hatinya, seorang yang bernama Lydia, ya, sehingga dia bisa membuka hatinya dan dia bisa menerima apa yang disampaikan oleh Paulus. Ya, saudaraku terkasih bahwa ada utusan yang dibawa dan Tuhan bekerja sehingga mereka yang mendengarnya ini Tuhan menjamah hatinya sehingga hatinya terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan dan dia menerima dan dia boleh percaya kepada apa yang disampaikan oleh Paulus. Ya, kepada pesan Injil, berita firman Tuhan. Saudara terkasih bahwa dalam firman Tuhan bahwa Alkitab mengatakan kepada kita bahwa seorang bisa percaya, ya, mengatakan Aba ya Bapa, itu karena pekerjaan Roh Allah. Bahkan juga Yesus mengatakan bahwa kamu bisa datang kepadaku oleh karena Bapa yang menarik kamu, ya, dan kebenaran itu akan merdekakan kalian. Bahwa kita juga bisa percaya kepada Tuhan. Ada berita Injil yang kita dengar, yang disampaikan kepada kita, tapi Tuhan berkarya, bekerja, menumbuhkan setiap benih-benih tersebut, membuka hati, ya, setiap kita yang mendengarnya, akhirnya kita memberikan respon ya terhadap setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, utusan Paulus dan Silas dan teman-teman ini mengerjakan bagian mereka. Dan itu juga dikatakan bahwa dia menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi kerjakan saja bagian kita. Lakukan saja bagianmu. Kamu melakukan apa? Dan itu saudaraku terkasih, pandang jauh ke depan. Di mana kamu lakukan, apa yang kerjakan, apa yang kamu lakukan itu, masing-masing akan menerima upah sesuai dengan yang dikerjakannya. Nah, saudara terkasih, kita menabur, kita mengerjakan bagian kita, dan selanjutnya juga Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Apa itu? Menumbuhkan setiap benih-benih firman Tuhan tersebut melalui kita, sehingga benih firman Tuhan tersebut, saudara terkasih, akan bertumbuh dan orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia, sehingga mereka juga bisa mengatakan ya terhadap setiap tawaran-tawaran, terhadap setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka, terhadap setiap apa yang mereka lakukan, ya, setiap apa yang kita lakukan. Makanya Paulus juga berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi bagaimana mereka bisa timbul iman kalau mereka tidak ada yang menyampaikan? Dan bagaimana mereka bisa kalau tidak ada yang diutus? Artinya apa? Harus ada yang menjadi utusan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tersebut, supaya orang-orang bisa mendengar, supaya timbul iman, dan Tuhan bekerja dalam setiap hati mereka, dalam setiap hidupan mereka, bukan karena kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi semua ini karena karya Tuhan. Kita ini hanya sebagai alat, kita ini hanya sebagai salurannya Tuhan, ya, kita ini hanya orang-orang yang mengerti tanggung jawab kita, tugas kita, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, di mana saya berada. Dalam setiap kesempatan yang Tuhan beri kepada saya lakukan, saya kerjakan, dan Tuhan berkarya meneguhkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dengan jelas di sini katakan bahwa Tuhan membuka hatinya. Ya, saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, kita lakukan saja, kerjakan saja bagian kita, taburkan saja. Ini yang mereka lakukan oleh Paulus. Di mana mereka berada, mereka kerjakan, mereka taburkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya saudaraku terkasih, apa yang taburkan, Tuhan bekerja membuka hati seorang perempuan yang bernama Lydia, dan berikutnya dia menerima kebenaran firman Tuhan. Saya terlalu percaya juga, saudara, pada hari ini Tuhan juga, saya katakan bahwa Tuhan juga terus melengkapi kehidupan kita melalui pengajaran firman Tuhan. Tidak hanya melalui pengajaran firman Tuhan juga, tetapi juga melalui pengalaman-pengalaman yang kita hadapi, pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, pengalaman-pengalaman yang kita hadapi lewati dalam berbagai macam situasi yang sukar
Dan saudara, kalau kita lihat juga dalam pengalaman yang dilakukan dalam perjalanan misi Paulus, kalau kita baca seterusnya, waktu mereka beritakan Injil, ada saja hambatan, ada saja tantangan. Ada seorang hamba perempuan di situ, kata firman Tuhan, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya itu tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Dan kata firman Tuhan, kalau kita baca bahwa ia ini mengikuti Paulus yang berakang dan mencoba menghambat pemberitaan Injil firman Tuhan. Ada yang menghambat. Ini pengalaman yang Tuhan taruhkan kepada mereka dalam pelayanan ini. Ketika mereka mengerjakan bagian mereka, melakukan pelayanan pemberitaan Injil, saudaraku, ada yang coba menghalangi. Tapi saudaraku terkasih, Tuhan berkarya, campur tangan Tuhan terjadi di sana. Ya, apa terjadi, saudara terkasih? Campur tangan Tuhan, bahwa Paulus akhirnya, saudara, menengking orang tersebut. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi artinya apa, saudaraku yang terkasih, bahwa utusan Tuhan ini mereka mengerjakan bagiannya dan Tuhan juga menyertai. Tapi mereka harus melangkah dulu, baru penyertaan Tuhan terjadi bagi kehidupan mereka. Ya, penyertaan Tuhan terjadi atas setiap apa yang mereka lakukan, kerjakan. Dan saudaraku terkasih, bahwa ketika kita juga hadirnya saya dan saudara di mana, ketika kita melangkahkan kaki kita untuk ada di mana, ya, sebagai pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan, ya, sebagai utusan Tuhan, baikkah di tengah lingkungan keluarga kita, di tempat kerja kita, ya, di masyarakat, atau di mana saja Tuhan bawa kehidupan kita, kita tahu persis apa yang harus dilakukan. Dan ketika kita melakukannya, saudaraku terkasih, Tuhan juga akan menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan akan berkarya menumbuhkan setiap benih-benih firman Tuhan yang kita taburkan. Tadi saya katakan bahwa ada pengalaman juga yang Tuhan bawa. Ini pengalaman Paulus bagaimana dan teman-teman mereka mengabarkan. Tetapi juga ada pengalaman secara iman juga yang mereka dapati melalui setiap tantangan yang ada. Ada hambatan. Ketika saudara kita lihat dari ayat 19 sampai seterusnya, saudara, tuan-tuan yang ketika mereka melihat bahwa penghasilan mereka ya akan lenyap daripada apa yang dilakukan oleh Paulus tersebut, maka mereka mulai menangkap, menyeret ya kepada penguasa. Dan mereka, saudaraku terkasih, bahwa berikutnya, saudaraku, mereka menghasut juga ya, mempengaruhi orang-orang yang ada di situ, kata firman Tuhan. Mereka membawa ke pasar untuk menghadapkan penguasa ya, dan mereka menghadap pembesar-besar kota. Berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Lalu, saudaraku, maka Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara ya, di tempat tersebut ya, di kota Filipi. Dan saudaraku, ketika mereka dijebloskan dalam penjara, setelah didera, saudaraku, mereka dijebloskan dengan ada penjaga yang menjaga dengan sungguh-sungguh. Tapi kata firman Tuhan, pada tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ya, jadi di tengah situasi yang demikian, mereka mulai berdoa kepada Tuhan. Di tengah situasi tantangan yang mereka hadapi, mereka mulai berseru kepada Tuhan, menyampaikan seruan mereka kepada Tuhan. Dan waktu di tengah-tengah seruan mereka, pujian mereka kepada Tuhan, Tuhan bekerja. Di tengah-tengah seruan mereka, di tengah-tengah doa mereka, di tengah-tengah situasi yang pada saat itu mereka hadapi. Dan kita percaya juga, saudara terkasih, apa saja situasi yang kita alami pada saat ini, ketika saya dan saudara berseru kepada Tuhan, maka kita terlalu percaya dan yakin bahwa campur tangan Tuhan pasti terjadi atas setiap apa yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Dan saudaraku, berikutnya, Tuhan, kata firman Tuhan, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan saudaraku, kepala penjara pada saat itu, dia coba membunuh diri karena melihat situasi yang ada. Tapi saudaraku, Paulus berkata, kami masih ada di sini, jangan apa-apakan dirimu. Dan ini, saudaraku, apa yang harus saya perbuat? Lalu kata firman Tuhan, Paulus berkata, percayalah kepada Allah, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Ada terjadi keselamatan bagi kepala penjara yang ada di Filipi, ia dan seisi rumahnya ya. Bahkan di situ selanjutnya kata firman Tuhan, ia bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah ya. Jadi ada pertobatan ya ketika mereka memberitakan Injil. Saudaraku terkasih ya, ada perempuan yang digerakkan oleh Tuhan, Lydia, untuk menyambut dan menerima pemberitaan firman Tuhan tersebut. Dan berikutnya, waktu mereka terus berjalan, ada hambatan
ya, yang ingin menghalangi, yaitu melalui hamba perempuan yang punya roh tenung. Dan ketika saudaraku Paulus menghadik, maka keluarlah roh tersebut. Dan sekarang tuan-tuannya itu mengadakan perlawanan, ya, menghadapkan ke pembesar, dibawa ke pasar, dan seterusnya saudaraku. Mereka setelah didera berkali-kali, kedua rasul ini dimasukkan ke dalam penjara, ditempatkan dan suruh dia jangan sungguh-sungguh. Tapi pada tengah malam ada pengalaman lagi yang terjadi bagi kehidupan mereka, bahwa Tuhan bekerja membela kehidupan mereka. Mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan, sehingga saudara terjadilah gempa bumi dan sendi-sendi penjara itu, dan terlepaslah semua belenggu mereka. Saudaraku, maka berikutnya saudaraku terjadi pertobatan kepada kepala penjara yang ada di Filipi, ya, ia dan seisi rumahnya. Nah saudaraku yang terkasih, bahwa apa yang kita ingin coba lihat dari sini? Yang pertama kita belajar seperti ini, mengatakan bahwa yang pertama, bahwa hadirnya saya dan saudara dimanapun kita berada, kita tahu bahwa pada saya juga ada beban, ada tugas yang harus saya kerjakan. Ya, bahwa bebannya itu sebagai apa? Supaya melalui kehidupan saya firman Tuhan makin didengar. Ya, firman Tuhan didengar, dan hadirnya saya, saudara terkasih, boleh menguatkan juga saudara-saudara seiman saya. Saudara-saudara seiman saya yang dalam kondisi misalnya tidak ada pengharapan, hadirnya saya untuk memberikan keteguhan kepada mereka, memberikan pengharapan kepada mereka, bukan sebaliknya, ya, supaya mereka itu boleh bangkit kembali dan melihat bahwa ada harapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang telah, saudaraku terkasih, yang digoyahkan oleh ajaran-ajaran tidak benar, oleh karena ada orang-orang yang menaburkan benih yang salah, oleh karena orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka utusan para rasul, tapi sesungguhnya tidak demikian, dan coba ingin mencari keuntungan. Dan ketika mereka diukan, hadirnya saya dan saudara di mana kita berada sekarang, kita oleh pertolongan Tuhan untuk kembali, saudaraku terkasih, supaya mereka boleh kembali teguh dalam iman, jangan sampai digoyahkan oleh karena situasi yang ada. Dan juga ketika ada pengalaman-pengalaman yang berbeda, pengalaman rohani yang kita alami, pengalaman iman yang kita hadapi, saudara terkasih, dengan pengalaman itu juga, saudaraku, kita juga sampaikan, kita juga bagikan kepada saudara seiman kita, supaya dalam seluruh situasi kehidupan mereka juga boleh kuat bersama dengan Tuhan. Jadi saya katakan bahwa ada pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda yang Tuhan izinkan kita alami, dan ada satu maksud tertentu dari Tuhan atas setiap pengalaman-pengalaman tersebut. Pengalaman kehidupan yang kita alami, ya, situasi kehidupan yang kita alami. Saudaraku, pastinya saudaraku, dalam berbagai situasi pengalaman itu kita akan belajar banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, seperti situasi yang Paulus alami ini, ya. Dan saya juga ingin katakan bahwa pengalaman hidup kita antara orang percaya satu dengan yang lainnya itu akan berbeda. Ya, pengalaman yang Tuhan izinkan, proses yang Tuhan izinkan, pergumulan yang Tuhan izinkan, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kehidupan kita dalam langkah kita sebagai orang percaya, antara satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda. Antara satu hamba Tuhan juga dengan satu hamba Tuhan juga yang lainnya akan berbeda, sesuai dengan kesanggupan masing-masing kita dalam memikul setiap beban yang ada, dalam memikul setiap persoalan yang ada. Tetapi pastinya adalah kondisi apapun, situasi apapun, pengalaman apapun, kita percaya bahwa ada maksud Tuhan, ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan melalui setiap pengalaman-pengalaman hidup tersebut. Ada pengalaman-pengalaman iman yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita baca juga dalam surat, Paulus mengatakan bahwa manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari melalui apa? Penderitaan ringan yang sekarang ini. Melalui apa yang kita alami sekarang itu mengerjakan bagian dalam kita ini, supaya manusia batinnya kita semakin diperkuat di dalam Tuhan, diperkokoh di dalam Tuhan. Kita memiliki kaya akan pengalaman iman dengan Tuhan, pengalaman rohani berjalan dengan Tuhan. Ya, pengalaman melangkah bahwa dari satu titik yang lainnya kita ditolong oleh Tuhan. Di titik yang lainnya ketika ada lagi tantangan lagi yang lainnya, saudaraku yang terkasih, ketika kita menguatkan hati kita, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membela setiap kehidupan kita. Ya, dan di atas semuanya, saudara terkasih, ada pengalaman-pengalaman iman yang dikerjakan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan juga saudara terkasih, bisa juga sebagaimana yang Paulus alami, saudara terkasih, bahwa ketika mereka menghadapi perlawanan, tantangan, dan ternyata ada maksud Tuhan dengan dimasukkan mereka ke dalam penjara, sekalipun mereka harus mengalami tantangan yang demikian, tapi ternyata ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan mereka, dan terjadilah pertobatan kepada kepala penjara yang ada di Filipi, ia dan seisi rumahnya.
Saudaraku terkasih, bahwa setiap apa yang kita alami pada hari ini ada maksud Tuhan, ada tangan Tuhan. Pengalaman kita, proses kehidupan yang Tuhan izinkan antara saya dengan saudara, antara saudara seiman yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Ya, sesuai dengan kapasitas kita. Tetapi yang pasti adalah kita yakin dan percaya dalam situasi apapun yang kita alami, oleh karena kita adalah pengikut Kristus, oleh karena kita adalah orang-orang yang menyerahkan kehidupan kita kepadanya, menjadi pengikutnya. Ya, sebagaimana kata firman Tuhan, sangkal diri dan pikul salibmu. Inilah bagian kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi di dalam kondisi sekalipun yang demikian, Tuhan tetap berkarya dalam setiap kehidupan kita. Ya, dan saudara terkasih, apapun situasi pengalaman yang saudara hadapi pada saat ini, oleh karena kita sebagai orang percaya, saudara terkasih, ada campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Situasi pengalaman apapun yang ada tidak menghalangi kita untuk melalui kehidupan kita ini, saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan boleh dapat didengar oleh orang-orang di sekitar kita, supaya sekitar mereka itu, mereka yang lemah boleh dikuatkan. Ya, mereka yang misalnya dalam kondisi ketidaktenangan, kebimbangan, mereka boleh memperoleh kemantapan dalam Tuhan. Ya, mereka yang misalnya dalam pengalaman yang sukar, pengalaman yang menghadapi situasi, apalagi di tengah situasi bangsa kita yang kita hadapi pada hari ini, yang berdampak kepada berbagai lini kehidupan, hadirnya saya dan saudara dalam komunitas kita, kita boleh saling membangun, saling menasihati, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena kita terlebih dahulu sudah dikuatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu berperkara dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan terlebih dahulu telah memperkuat setiap iman kita, supaya hadirnya saya dan saudara, hadirnya kita, di mana kita berada, kita tahu persis bahwa saya harus lakukan apa, di mana saya berada. Itu yang saya katakan, saudaraku yang terkasih, bahwa dimanapun kita berada, kita tahu bahwa ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan. Kalau kita tarik lagi, itu tadi saya katakan, baik di tengah keluarga kita, apa yang saya bisa lakukan di tengah keluarga saya? Saya juga sebagai pembawa berita firman Tuhan, ya, supaya di tengah keluarga saya tidak dalam kebimbangan, tetapi mereka boleh memiliki kemantapan hati kepada Tuhan. Seisi keluarga besar kita, mereka memiliki kemantapan hati untuk terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Kalau ada situasi pengalaman yang sukar mereka hadapi, kita percaya akan ada campur tangan Tuhan. Sebagaimana yang kita alami, sebagaimana yang saudara dan saya alami, kita yang telah dikuatkan, maka demikian juga mereka akan oleh pertolongan Tuhan akan mengalami kekuatan, asalkan kita tetap kuat dan berharap dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Di rumah Tuhan, di tempat kita kerja, di bangsa kita, artinya hadirnya saya dan saudara di mana kita berada, di mana Tuhan tempatkan kita, bukan sesuatu yang kebetulan, tapi hadirnya saya di tempat tersebut, berarti saya juga sebagai utusan-utusan Tuhan, pembawa berita-berita kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa lakukan, baik melalui perkataan, baik juga melalui hidupan saya, supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan juga melalui kehidupan saya orang-orang boleh keteguhan, boleh kemantapan, dan lebih daripada itu, mereka bisa menatap jauh ke depan. Mereka bisa menatap untuk upah yang Tuhan telah siapkan bagi saya dan saudara di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, dikasih oleh Tuhan pada malam hari ini, saya berdoa buat setiap kehidupan kita, supaya Tuhan terus menolong kita, memampukan kita, supaya hadirnya saya dan saudara di mana kita tahu saya harus lakukan apa, saya harus kerjakan apa. Bahwa hadirnya saya berarti itu artinya bahwa melalui kehidupan saya, rekan saya, saudara seiman saya, keluarga besar saya, saudaraku terkasih, mereka harus tetap kuat di dalam Tuhan, teguh, jangan menjadi orang yang bimbang, ya, dalam perjalanan kehidupan mereka. Ya, dan juga saudara terkasih, kalau ada pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan, proses kehidupan, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi bagi saya dan saudara terkasih, bahwa kita yakin dan percaya semuanya ada maksud Tuhan, memperkuat iman kita. Dan di dalam setiap tantangan itu kita belajar sebagaimana Paulusnya, mereka mulai berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dalam kondisi mereka kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyanyikan pujian kita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas setiap apa yang Tuhan lakukan. Dan kita percaya Tuhan akan berperkara dengan setiap kita. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa kita. Tapi sebelumnya kita kembali memuji Tuhan, dan sudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa mari kita belajar memandang segala situasi yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita tentunya punya tujuan. Dan saya percaya bahwa pengalaman-pengalaman iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan akan pakai untuk menguatkan orang-orang yang mungkin juga mereka ada di dalam satu pergumulan yang sulit bagi mereka, tapi lewat pengalaman iman, lewat kesaksian kita, itu dapat membangkitkan kembali iman percaya mereka untuk mereka bersandar dan berharap kepada Tuhan.
Sebelum kita masuk di dalam doa kita, mari dengan ucapan syukur kita mau katakan kepada Tuhan, kami mau tetap mencintai, mengasihi Engkau Tuhan. Sekalipun begitu banyak badai silih berganti dalam hidup kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun Badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. sekali lagi katakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. sekali lagi dengan firman-Mu katakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. katakan ya Allah, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Ini menjadi doa dan kerinduan kami dan penyataan iman kami Tuhan. Mau mencintai Engkau selamanya Tuhan. Sekalipun ada badai yang silih berganti, yang Tuhan izinkan terjadi, tapi oleh pertolongan kekuatan Tuhan kami dimampukan untuk menghadapi dan melewati semuanya ya Tuhan, bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya mata Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kami umat-Mu untuk melimpahkan kekuatan bagi kami ya Tuhan, di dalam kesungguhan hati dalam mencari Engkau ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami kembali belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami harus tahu dimanapun kami berada, hadirnya setiap kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa di tempat di mana kami berada itu Tuhan, apa yang harus kami bawa, apa yang harus kami kerjakan ya Tuhan, berita seperti apa yang harus kami sampaikan, yang harus didengar ya Tuhan oleh orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, supaya sekitar kami, tempat di mana kami berada, mereka boleh beroleh penghiburan, beroleh sukacita, beroleh ketenangan, bahkan beroleh keselamatan ya Tuhan, karena ada setiap umat-Mu, setiap kami yang Tuhan bawa ya Tuhan. Bahkan mungkin
mungkin di tengah-tengah situasi itu Tuhan, ada situasi yang tidak berpengharapan, ada yang situasi tergoncang oleh karena berbagai macam hal ya Tuhan, oleh karena berbagai tantangan situasi yang ada. Tapi hadirnya setiap kehidupan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, utusan-Mu ya Tuhan, memberikan keteguhan kepada mereka ya Tuhan, baik melalui kebenaran firman-Mu dan juga melalui pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan kami lewati, hadapi ya Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu telah melatih kami, mempersiapkan kami dengan berbagai macam pengalaman iman yang kami hadapi ya Tuhan. Tapi dalam setiap pengalaman-pengalaman kami boleh melihat kebaikan Tuhan, kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Bahkan kami terus ya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, Engkau mengerjakan di dalam batinnya kami, supaya batinnya kami ini semakin kuat ya Tuhan, iman kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan melalui semuanya Tuhan, di waktu di mana kami berada ya Tuhan, kami pun juga terus memberitakan bahwa Engkau Tuhan yang benar dan padamu tidak ada kecurangan ya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang terus memperhatikan setiap kehidupan umat-Mu Tuhan, dan berikan pengharapan, memberikan ketenangan kepada setiap kehidupan kami dan juga kehidupan kepada tempat daerah di mana kami berada ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, seluruh umat-Mu pada hari ini Tuhan, dalam seluruh situasi hidup yang ada, bahkan di tengah-tengah kondisi yang ada Tuhan, biar ketenangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan boleh memenuhi setiap kehidupan kami ya Tuhan, seluruh langkah kami ya Tuhan. Karena kami tahu ada pengharapan di dalam nama-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau lah Tuhan yang berjanji, maka Engkau Tuhan akan terus menyertai kami ya Tuhan. Dan Tuhan terus tolong bawa setiap umat-Mu, setiap kami, untuk juga terus Tuhan boleh menjadi terang-Mu, menjadi alat-Mu ya Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, khususnya di tengah situasi bangsa kami pada hari ini, sehingga kami juga boleh menghadirkan shalom ya Tuhan di mana kami berada ya Tuhan, baik dimulai dari lingkungan yang terkecil di mana kami berada ya Tuhan, baik di tengah keluarga kami, di lingkungan pekerjaan, di keluarga besar kami, di masyarakat, di kota, bahkan di bangsa kami Tuhan. Tolong semuanya, semua umat-Mu, anak-anak-Mu itu boleh bergandengan tangan bersama-sama, ikut bersama-sama dengan pemerintah ya Tuhan, baik dalam penanganan pemutusan mata rantai COVID-19 dan juga Tuhan dampak yang ditimbulkan dari COVID ini Tuhan, baik dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan dampak yang lain Tuhan. Tolong semuanya Tuhan, dan kami terus mendukung dalam doa kami buat bangsa kami, Engkau terus menolong ya Tuhan, setiap ya Tuhan, baik juga satuan gugus tugas ya Tuhan, sebagai komando tertinggi, dan juga ya Tuhan yang ada di provinsi, yang ada di daerah, kabupaten, kota, semuanya terus Tuhan boleh bersinergi yang baik, bergandengan tangan bersama-sama untuk boleh memutus mata rantai ya Tuhan COVID-19 ini juga, dan juga bersama-sama dalam penanganan ya Tuhan dampak yang ditimbulkannya. Tuhan turut berkarya, bekerja, Engkau menolong, berkati semua elemen masyarakat ya Tuhan, semua yang terlibat dalamnya Tuhan, terus bahu-membahu bersama-sama. Dan demikian juga ya Tuhan bagi seluruh anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, gereja-Mu, hamba-Mu yang terlibat dimanapun Tuhan, bawa sini mereka Tuhan, di daerah, di tempat mereka masing-masing ya Tuhan, untuk terus mereka boleh sebagai alat-Mu Tuhan, untuk boleh terus dipakai oleh Tuhan dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Itu boleh bersama-sama, dan Engkau yang memakai setiap hamba-Mu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada kami Tuhan, untuk boleh ikut bersama-sama ya Tuhan, sehingga boleh melihat Tuhan damai sejahtera Tuhan terjadi bagi bangsa kami ya Tuhan, dan bagi seluruh warga yang ada, dan khususnya juga bagi seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu, dan juga bagi gereja-gereja yang ada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Tuhan sudah mendengar setiap seruan doa kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, buat waktu ini Tuhan, buat kesempatan itu memuji Engkau, bahkan juga mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga sebentar akan mengakhiri Tuhan dengan percaya Tuhan boleh memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih, syukur kami kepadamu ya Tuhan, dan damai Tuhan boleh menyertai kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada saat malam hari ini, dan